Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah yang Tuhan sudah berikan, yang mengingatkan kepada kami bahwa kami telah menerima segala yang baik daripada Tuhan, bahkan yang terbaik bagi keselamatan hidup kami. Oleh karena itu kami juga mau memberi yang terbaik bagi Engkau. Berfirmanlah Tuhan, sampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membahas sebuah topik tentang memberi yang terbaik sebagai bukti bahwa kita menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita. Kita akan mengawalinya dengan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu kita sudah diingatkan bahwa segala yang kita miliki itu semata-mata adalah anugerah Tuhan. Semua harta kita, kesehatan kita, keluarga kita, bahkan nyawa kita, itu semua asalnya daripada Tuhan. Kalau kita baik-baik hari ini, kalau kita dalam keadaan yang tidak kurang suatu apapun, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Di sini saya ingin mengajak kita untuk menyadari bahwa hidup kekristenan kita itu bukan hanya berorientasi pada melakukan ritual-ritual atau sekedar menjalankan kegiatan keagamaan. Tetapi hidup kita seutuhnya adalah bagian daripada ibadah itu sendiri. Sebagaimana dikatakan tadi di dalam ayat yang pertama dari Roma 12, persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan, karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Atau dalam terjemahan bahasa Inggris adalah ibadah yang seharusnya demikian. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ibadah kita bukan hanya dilakukan di gereja, tetapi juga di tempat kerja, di sekolah, di rumah, di pabrik. Itulah tempat ibadah kita. Penyembahan kita bukan hanya pada saat kita memuji Tuhan, menyanyi di gereja, tetapi pada waktu kita berkarya, pada waktu kita bekerja, dengan melakukan yang terbaik, itulah penyembahan kita. Pada waktu kita bermain, pada waktu kita bergaul, itulah wujud penyembahan kita. Ada orang-orang yang mungkin di gereja menjadi worship leader, menjadi pemain musik, bahkan menjadi pendoa syafaat. Tetapi cara mereka berpacaran demikian tidak kudus. Tentu bukan itu yang Tuhan kehendaki. Kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dalam seluruh aspek kehidupan ini. Nah, kenapa kita perlu mempersembahkan tubuh ini sebagai ibadah kita yang seharusnya? Bapak Ibu, Rasul Paulus memulai Roma 12 ayat 1 ini dengan kalimat karena itu, ya. Karena apa Bapak Ibu? Paulus menasehatkan, bahkan mendorong kita untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Kalau kita membaca dari pasal sebelumnya atau Roma 11, maka kita menemukan dua alasan kenapa Paulus menasehatkan hal ini. Yang pertama adalah karena Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma bahwa mereka yang sebenarnya adalah orang-orang kafir atau bukan keturunan Abraham,
mereka adalah orang-orang yang harusnya binasa. Tetapi oleh anugerah Tuhan, mereka menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Sehingga Paulus berkata di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36, karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Bagi Dialah segala kemuliaan. Artinya Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi, kalau kita diberi kepercayaan harta, kalau kita mempunyai karir yang baik, kalau kita mempunyai keluarga yang harmonis, kalau tubuh kita masih diberi kesehatan, Bapak Ibu, maka sudah selayaknya kita mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang terbaik. Nah, ini adalah prinsip yang perlu kita pegang berkaitan dengan menjadikan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan kita. Namun sayangnya Bapak Ibu, banyak orang-orang Kristen fokusnya beralih daripada mengutamakan Tuhan kepada mengutamakan harta, kepada mengejar karir atau mengejar hal-hal lain yang sebenarnya itu hanya merupakan hadiah atau pemberian dari Tuhan. Ada sebuah ilustrasi yang menarik. Seorang bapak yang membelikan anaknya sebuah sepeda. Anak itu begitu senang dengan sepeda yang dibelikan oleh ayahnya. Dan dia belajar mengendarai sepeda itu sampai akhirnya anak itu bisa bermain sepeda atau mengendarai sepeda. Nah, pada waktu satu hari anak itu berkata kepada ayahnya, "Ayah, boleh ya saya main sepeda dengan teman-teman tetangga di kompleksnya itu?" Ya, tentu ayahnya mengizinkan. Dari pagi anak itu sudah keluar untuk bermain sepeda di lingkungan di kompleksnya. Nah, setelah 2 jam berlalu dan anak itu sepertinya tidak kenal lelah untuk bermain, bersepeda bersama teman-temannya. Ayahnya memanggil anak itu untuk pulang, untuk berhenti daripada bermain sepeda. Namun Bapak Ibu, apa yang terjadi? Bapaknya itu menangkap kesan, meskipun anaknya masuk ke dalam rumah membawa sepedanya, tetapi terlihat jelas bahwa dari mimik mukanya dia merasa kesal kepada ayahnya. Dia tidak senang karena kegembiraan bermain sepeda itu dihentikan oleh ayahnya. Dan ketika ia masuk ke dalam rumah, suasana menjadi tidak enak karena anak itu enggan diajak bercakap-cakap dengan orang tuanya. Bahkan ketika diajak oleh ibunya untuk pergi ke mall, sesuatu yang biasanya sangat membuat dia antusias, ya, tetapi hal yang tidak lazim terjadi. Pada waktu itu ternyata dia menolak untuk ikut pergi bersama-sama dengan keluarganya ke mall. Dia lebih memilih untuk bermain sepeda atau tinggal di rumah. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara, kisah ini sesuatu yang menurut saya bisa menjadi refleksi buat diri kita masing-masing. Bukankah seringkali kita seperti itu kepada Tuhan? Kita menerima berkat-berkat dari Tuhan, apapun bentuknya. Bisa berupa harta, bisa berupa kesehatan, bisa berupa karir yang baik atau jodoh. Dan kemudian kita menjadi asik dengan mainan kita dalam tanda kutip. Kita menjadi lupa dengan Tuhan Sang Pemberi itu. Kita tidak punya waktu lagi dengan Tuhan. Yang kita kejar, yang kita nikmati hanyalah mainan yang Tuhan beri itu. Ya, sesuatu yang Tuhan beri itu. Tetapi kita tidak punya waktu untuk diam, untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Karena yang kita pikirkan hanya mainan itu. Bahkan tidak jarang kita bisa menjadi sangat marah ketika Tuhan mengambil mainan itu dari kita. Kita menjadi sangat marah, kecewa sama Tuhan ketika
kita mengalami kebangkrutan, ketika harta kita ditipu orang, ketika kesehatan kita memburuk, atau kita tiba-tiba divonis penyakit yang tidak tersembuhkan. Bapak Ibu, tidak jarang orang kemudian menjadi marah, kecewa sama Tuhan dan berkata, Tuhan, kenapa Tuhan lakukan ini? Saya sudah rajin beribadah, saya sudah melayani Tuhan. Kita lupa bahwa sebenarnya semua itu adalah anugerah daripada Tuhan. Nah, melalui kisah ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan. Mari kita pikirkan sejenak, selama kita mengikut Tuhan, apa yang menjadi fokus tujuan utama kita? Apakah kita benar-benar mengutamakan Dia, atau sebenarnya kita sedang memanfaatkan Tuhan? Tuhan, apakah menjadi tujuan hidup kita, atau hanya sekedar sarana? Ada sebuah kutipan dari Santo Agustinus yang mengatakan begini, ada beda antara orang benar dan orang jahat atau orang fasik. Orang benar itu memakai harta, barang-barang yang ada di dunia ini untuk menikmati Tuhan. Tetapi orang fasik berusaha untuk memanfaatkan Tuhan supaya ia boleh menikmati barang-barang di dalam dunia ini. Kalau kita memperhatikan kutipan dari Santo Agustinus ini, kita menemukan bahwa kadang-kadang perbedaan antara orang benar dan orang fasik itu tipis sekali. Ya, mungkin kedua-duanya sama-sama mencari Tuhan. Mungkin kedua-duanya kelihatan beribadah. Tetapi masalahnya adalah yang satu menjadikan Tuhan sebagai tujuan, yang lain menjadikan Tuhan sebagai sarana. Yang satu menjadikan Tuhan sebagai fokus utamanya, yang lain hanya menjadikan Tuhan sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk menikmati hal-hal lain. Apakah kita menjadi orang-orang seperti itu? Bapak Ibu, ayat ini mengingatkan kembali kepada kita. Mari kita kembali kepada kesadaran bahwa Tuhan seharusnya yang menjadi terutama di dalam hidup kita. Kesadaran untuk menjadikan Tuhan sebagai yang terutama membuat kita akan memberikan kehidupan sebagai persembahan kita yang kudus dan berkenan kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini saya ingin mengingatkan kepada kita sekalian, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mungkin kelihatannya ke gereja, mungkin kelihatannya masih beribadah, tetapi sebenarnya kita tidak sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Kita memanfaatkan Tuhan hanya untuk memuaskan keinginan kita, hanya untuk memuaskan kesenangan kita. Dan Bapak Ibu, sebelum kita bisa meletakkan semua keinginan, kesenangan kita itu di bawah kehendak Tuhan, sebelum kita bisa mengutamakan Tuhan lebih daripada segala yang Tuhan berikan itu, maka sebenarnya Tuhan tidak bisa beracara atau berkarya di dalam hidup kita dengan sempurna. Billy Graham pernah menuliskan seperti ini, ketika kita selesai dengan keinginan kita, maka kita tiba pada awal karya Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, menarik apa yang dikatakan oleh Billy Graham ini. Artinya adalah sebelum kita beres selesai dengan keinginan-keinginan kita. Artinya kalau kita terus mengejar untuk kita dipuaskan, keinginan kita terpenuhi, keinginan kita diberikan oleh Tuhan, maka keinginan yang tidak akan ada habis-habisnya itu akan terus menguasai pikiran kita. Dan Tuhan tidak bisa berkarya di dalam hidup kita. Tuhan tidak bisa bekerja, Tuhan tidak bisa memakai hidup kita. Tetapi pada saat kita mengatakan, Tuhan, saya mau berikan hidup saya, persembahkan hidup saya. Saya mau selesai dengan keinginan-keinginan, dengan harta, dengan mamon. Saya tidak lagi mengejar apa yang menjadi sesuatu yang menarik dari dunia ini. Maka pada saat itulah titik awal di mana Tuhan bisa berkarya di dalam kehidupan kita.
Biarlah firman Tuhan ini boleh menggugah kita, mengingatkan kita kembali. Kalau kita mau menjadikan Tuhan sebagai yang terutama, menempatkan Tuhan sebagai yang pertama di dalam hidup kita, mari kita mau memberikan yang terbaik. Hidup kita, hati kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada saat ini Tuhan mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu. Ampuni kalau selama ini Tuhan kami beribadah tetapi fokus utama kami bukan untuk menyenangkan hati-Mu, bukan untuk memuliakan Engkau. Tetapi mungkin kami sudah memanfaatkan Tuhan untuk keinginan kami, kepuasan kami, kesenangan kami. Hamba berdoa biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kami untuk menyadarkan kami. Kami dipanggil untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Kami dipanggil untuk dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi saksi Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, hamba berdoa, biarlah Tuhan yang akan terus mengingatkan kami. Roh Kudus yang akan terus membaharui hati pikiran kami, hasrat kami, sehingga tidak terfokus kepada hal-hal duniawi ini. Tetapi hidup kami hanya mau kami arahkan, fokuskan kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15, atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.